Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi menentang Jokowi dan keluarganya terus meluas di berbagai daerah. Di Yogyakarta malah ini sudah masuk wilayah yang sangat personal karena para mahasiswa yang menggelar aksi di Yogyakarta menyatakan bahwa tidak ada ruang, atau mereka nyebutnya tidak ada space, atau mungkin tepatnya lebih tidak ada tempat lagi bagi Jokowi itu di Yogyakarta. Saya kira ini peringatan yang sangat keras dan itu disertai dengan berbagai aksi unjuk rasa yang ini sudah bisa menjadi warning bagi Jokowi dan keluarganya karena sebelumnya mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal memenggal kepala seseorang dengan guillotine dan kemudian ini pasti diasosiasikan adalah Jokowi dan kemarin juga mereka menggelar unjuk rasa ini menggantung sebuah sosok yang digambarkan itu sebagai Jokowi. Ini saya kira ini menjadi sangat serius ya persoalannya lagi bukan hanya soal masalah ketatanegaraan, bukan soal lagi bahwa Jokowi itu melawan konstitusi, mengobrak-abrik konstitusi dan demokrasi, tapi ini sudah lebih personal bahwa Jokowi dan keluarganya itu sudah merusak Indonesia. Saya kira ini mesti diwaspadai ya oleh Jokowi dan keluarganya. Dan kemarin sesungguhnya Jokowi itu melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Dia seperti biasa bagi-bagi bansos di Sleman, kemudian dia juga berkunjung ke Pasar Godean dan juga meresmikan ruang rumah sakit dari RS Sarjito yang ada di komplek Universitas Gadjah Mada. Dan ketika dia mengunjungi pasar di Godean itu seperti biasa, Jokowi juga kemudian melempar-lempar bingkisan, mungkin berupa kaos dan juga yang seperti biasa dia kemudian sangat menikmati suasana di situ karena ribuan orang itu berkerumun mengeluh-elukan dia. Tetapi di tengah-tengah masa itu kemudian ada satu warga yang meneriakkan atau memanggil Jokowi dengan nama panggilan Mulyono. Pak Mulyono. Pak Mulyono. Pak Mulyono. Nama Mulyono itu belakangan ini memang banyak sekali digunakan oleh para netizen untuk memanggil Jokowi. Bahkan di Jakarta sebelumnya itu ketika Jokowi juga berjalan-jalan di Grand Indonesia itu ada seorang pengunjung yang meneriakkan juga nama Mulyono. Mulyono. Kalau kita amati di media sosial nama Mulyono itu sekarang itu digunakan oleh netizen itu bukan hanya sekedar meledek,
Tetapi ini juga sudah dalam makna yang peyoratif, semacam penghinaan dan juga kalau kita, telusuri lagi ini katanya semacam doa buruk buat, Jokowi. Kenapa? Karena ini nama Mulyono itu sesungguhnya memang nama masa kecilnya Jokowi dan itu diakui sendiri oleh, Jokowi, dalam bukunya Jokowi Menuju Cahaya yang ditulis oleh Albert Reni Endah, ini terbitan tahun 2018. Jokowi menyatakan bahwa dia dilahirkan di sebuah rumah sakit di Solo dengan nama Mulyono. Sebenarnya nama Mulyono ini nama yang sangat bagus ya dalam bahasa Jawa. Itu kan ini artinya mulia, mulyo atau mulia, kemuliaan. Jadi diharapkan oleh orang tuanya ini nantinya Jokowi itu menjadi seorang manusia yang tumbuh menjadi manusia yang mulia, begitu ya. Kan memang saya kira dalam tradisi berbagai kebudayaan bahkan juga dalam agama nama itu memang merupakan doa begitu. Nah, tapi rupanya katanya ketika dia masih bernama Mulyono, itu dia sakit-sakitan dan ini kalau dalam, kepercayaan orang Jawa itu sering disebut namanya kabotan jeneng atau keberatan nama, gitu ya. Nama Mulyono itu tidak cocok untuk Jokowi, makanya kemudian oleh orang tuanya, Jokowi itu diganti namanya dari Mulyono menjadi Joko Widodo. Joko Widodo ini kalau, ini merupakan doa karena tadinya katanya dia ketika beri nama, Mulyono dia sakit-sakitan, maka kemudian diganti namanya menjadi Joko Widodo. Joko Widodo itu Joko itu anak laki-laki, Widodo itu sehat lah gitu ya, sehat sejahtera gitu ya. Dan itu rupanya doanya terkabul. Sekarang Jokowi itu bukan hanya sehat, tapi kemudian karirnya melambung tinggi dari seorang tukang mebel, kemudian menjadi wali kota di Solo 2 kali terpilih. Saya tidak menyebutnya 2 periode karena periode kedua dia tidak menyelesaikan masa jabatannya, sama seperti halnya ketika dia terpilih di Jakarta menjadi gubernur 1 periode itu tidak penuh ya, hanya setengah masa jabatannya dan kemudian dia maju menjadi presiden dan sekarang ini dia terpilih menjadi presiden 2 periode. Nah, tetapi rupanya 2 periode itu tidak cukup dan Jokowi kemudian menginginkan 3 periode. Inilah asal mula sekarang dari kekacauan yang terjadi belakangan ini karena ambisi Jokowi untuk terus berkuasa atau memperpanjang kekuasaannya itu tampaknya memang tidak terhentikan begitu ya ambisinya. Dan ketika dia gagal untuk mendapatkan perpanjangan jabatan dan yang menolak itu sendiri adalah langsung partai yang mengusungnya dan ini adalah ketua umumnya adalah Ibu Megawati, kan kemudian Joko Widodo ini berusaha memperpanjang kekuasaannya dengan terus cawe-cawe dan juga membangun politik dinasti. Nah, itulah yang kemudian menjadi pemicu kemuakan dari masyarakat yang menilai Jokowi ini sudah berlebihan dan puncaknya kemarin tentu saja ketika Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan nomor 60 dan nomor 70 yang ini juga erat kaitannya dengan ambisi Jokowi untuk terus bangun dinastinya. Itu kan kemudian dia melalui rekayasa politiknya dia mencoba lewat DPR untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi itu dan peristiwa itu menjadi momentum perlawanan dari kalangan mahasiswa, buruh dan civil society lainnya. Sekarang ini kalau Anda cermati itu perlawanan itu terjadi di berbagai daerah meluas sampai bahkan beberapa kota-kota di daerah ini mengalami eskalasi. Dan di Jogja itu dengan tagline Jogja memanggil itu dalam beberapa hari ini gelombang unjuk rasa di kota Jogja itu terus terjadi dan mereka memusatkannya itu di titik nol ya titik nol Yogyakarta itu tidak jauh letaknya dari Gedung Agung atau Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Ini kita mesti beri catatan dalam beberapa sejarah pergerakan di Indonesia yang menimbulkan kemudian revolusi sosial ini, Jogja ini memainkan peran yang sangat penting ya termasuk pada peristiwa tahun 98 yang kemudian melahirkan reformasi. Bahkan juga kalau kita urut-urut kehebohan sekarang yang terjadi ini, ontran-ontran yang terjadi ini kan sebenarnya juga salah satunya juga di-trigger dari petisi Bulak Sumur ya. Pada waktu itu merupakan reaksi dari para guru besar di Universitas Gadjah Mada yang diakui sebagai sebagai alma mater dari Presiden Joko Widodo yang mereka waktu itu memprotes perilaku Jokowi dan keluarganya yang merekayasa Mahkamah Konstitusi melalui adik iparnya atau paman Gibran yakni Anwar Usman yang pada waktu itu menjadi ketuanya ya. Dan walaupun usia Gibran itu belum cukup, yakni belum sampai 40 tahun, dan kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu tahun 2023 itu kemudian Gibran diloloskan. Inilah yang kemudian
memicu reaksi dan melahirkan petisi bulat sumur dan kemudian ini menjalar ke kampus-kampus lain dan ini terus berlanjut sampai sekarang protes-protes itu. Sekarang ini guru-guru besar dari berbagai perguruan tinggi sudah menyatakan sikap keprihatinannya terhadap langkah-langkah Jokowi yang tidak hanya puas menempatkan anak-anaknya di posisi-posisi penting di pemerintahan, anak dan menantunya, tapi ini dia juga mencoba mengangkangi konstitusi dengan melawan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam hal ketika keputusan Mahkamah Konstitusi itu menguntungkan dia dan keluarganya, dia menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus ditaati karena bersifat final dan binding, tapi ketika merugikan keluarganya itu kemudian mencoba mengamputasinya. Ini benar-benar wajar kalau kemudian sekarang rakyat begitu marah pada Jokowi. Apalagi di tengah situasi itu kemudian ditambah lagi kemarahan rakyat itu seperti bara yang disiram oleh bensin ketika anak dan menantunya, yakni Kaisang Pangarep dan Erina Gudono itu kemudian pamer-pamer gaya hidup mewah, liburan di Amerika Serikat, dan menggunakan private jet. Dan soal ini kemudian juga mengundang para aktivis dari anti korupsi untuk melaporkan kembali Kaisang Pangarep dan Gibran juga ke KPK. Aktivis dan juga pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, kemarin kembali melaporkan Kaisang Pangarep ini ke KPK karena dia menagih janji karena laporannya yang dulu, laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh anak-anak Pak Jokowi, yakni Gibran dan Kaisang melalui bisnisnya itu kan sampai sekarang tidak ditindaklanjuti oleh KPK dan hanya itu dianggap sebagai dumas saja pengaduan masyarakat begitu. Selain Ubaidillah Badrun, masyarakat anti korupsi ini juga melaporkan Kaisang ini berkaitan dengan penggunaan pesawat pribadi itu karena dengan profilnya semacam itu dan juga bahkan profilnya Pak Jokowi nggak pantas kalau anaknya itu kemudian bisa jalan-jalan mencarter pesawat super mewah begitu, pesawat pribadi super mewah ke Amerika Serikat. Nah, ini kemarahan itu meluas bahkan juga sekarang ini kalau Anda amati memang sikap publik terhadap Pak Jokowi dan keluarganya itu betul-betul sudah sampai level yang muak gitu sehingga ketika mereka menggunakan kata Mulyono itu konotasinya bukan konotasi yang positif tapi konotasi yang negatif. Padahal kan sebenarnya makna nama Mulyono itu nama yang sangat baik gitu ya. Sekali lagi saya ulang Mulyono itu atau mulia, kemuliaan jadi orang yang mulia. Tapi sekarang memang saya kira sebenarnya Jokowi tidak pantas menyandang nama yang sangat mulia itu. Tapi anehnya itu sekarang netizen itu kembali memanggil Jokowi dengan nama panggilan Mulyono itu dengan harapan ketika dia kembali menyandang nama Mulyono maka dia sakit-sakitan karena dia tidak kuat menyandang nama itu. Sama halnya dia juga tidak kuat menyandang kehormatan sebagai seorang presiden. Dan ini di media sosial itu kalau kita amati bukan hanya kalangan aktivis netizen, tetapi ternyata orang yang pernah menjadi pembantu dekat Pak Jokowi seperti Pak Mahfud MD itu bahkan dalam podcastnya itu juga menggunakan nama panggilan itu kendati kemudian Pak Mahfud minta maaf karena telah menggunakan kalimat itu. Jadi situasinya sekarang ini buat Pak Jokowi dan keluarganya ini situasi yang ini kita memasuki situasi yang oleh Bung Karno disebut very very koloso ya, situasi yang mulai nyerempet bahaya. Dan rasanya ini kalau kemudian tidak ada langkah konkret dari Pak Jokowi dan keluarganya, kemudian semacam menyatakan sikap penyesalannya kepada publik gitu dan atau bahkan mungkin dia mempercepat pengunduran dirinya gitu, ini dampaknya bisa buruk ya. Saya cuma kemarin mengingatkan bahwa sebenarnya pengalaman semacam ini pernah terjadi juga di negara tetangga. Pada waktu diktator Filipina Ferdinand Marcos itu istrinya Imelda Marcos itu juga bergaya hidup glamor ya. Pada waktu itu dia koleksi sepatunya sampai ribuan dan juga koleksi pakaian mewahnya itu ratusan begitu padahal kehidupan rakyat Filipina itu sedang sangat susah. Sekarang di Indonesia juga situasinya sama seperti itu. Rakyat itu kehidupannya makin susah, kemudian barang-barang kebutuhan pokok, kehidupan sehari-hari juga terus naik. Sementara Jokowi dan keluarganya itu malah pamer gaya hidup mewah. Perlu saya ingatkan yang senang koleksi barang mewah itu bukan hanya Erina sebenarnya. Menantu Pak Jokowi yang ya ini istri Gibran yaitu Sylvia Ananda itu juga dia punya koleksi jam tangan dan tas-tas mewah. Begitu juga dengan Kahiyang Ayu dan juga Ibu Iriana Jokowi. Jadi saya kira kalau sekarang orang di mana-mana manggil nama Pak Jokowi dengan nama Mulyono itu bukan itu berarti sebuah kehormatan tapi itu adalah doa buruk gitu. Karena diharapkan Pak
kalau dipanggil lagi dengan Mulyono, dia tidak kuat menyandang kemuliaan itu dan kemudian dia sakit kembali. Ini menjadikan ya, jadi saya kira buat Pak Jokowi dan keluarganya ini, mereka bukan tidak lagi punya tempat di Jogja sebagaimana diserukan oleh mahasiswa, tapi mereka memang tidak punya tempat lagi di Indonesia. Saya Subun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.